Ini kan kayak TikTok itu kayak pembodohan ya, kayak secara nggak langsung gitu ya. Giliran di Indonesia dikasih yang entertain, yang joget-joget ya, yang cewek-cewek seksi, yang konten-konten nggak jelas lah gitu. Ya, kembali lagi di segmen 10M bersama Ken. Nah, 10M di sini maksudnya 10 menit ya. Jadi di sini kita ada berita yang wow gitu ya, tapi juga agak membagongkan ya. Di mana kalau kita lihat nih, ada berita bahwa TikTok ya ini mau mengekspan ya atau bisa dibilang ekspansi fitur yang namanya STEM. Oh, apa tuh fitur STEM gitu ya. Jadi gini, kalau kamu buka TikTok nih ya, di atasnya tuh ada ini ya, for you, ya kan, FYP gitu ya, for you, terus ada following, ya kan, dan mungkin ada friends gitu kan. Kalau sekarang tuh ada lagi tuh, ada explore namanya, ya kan, yang gambar-gambar gitulah. Nah, kalau di negara US, UK ya dan Irlandia ya, itu ada tab lagi ya. Jadi selain tadi itu ada explore, for you dan lain-lain, itu ada yang namanya STEM. Jadi STEM Fit ini kayak fit yang mana dia ini khusus ya, mulai dari science, teknologi, engineering dan mathematics. Dengan kata lain, fitnya itu yang berbobot, yang banyak insight-nya. Ini kan kayak TikTok itu kayak pembodohan ya, kayak secara nggak langsung gitu ya. Giliran di Indonesia dikasih yang entertain, yang joget-joget ya, yang cewek-cewek seksi, yang konten-konten nggak jelas lah gitu. Tapi giliran ya negara-negara kayak gini nih ya, Amerika Serikat, ya Inggris, ya Irlandia, dikasihnya fit yang mencerdaskan gitu. Wah, tapi ya udahlah ya, mungkin memang mereka nyesuaiin SDM-nya. Ya, mungkin memang lebih suka terhibur, yang satu lagi lebih suka teredukasi. Dan sebenarnya ya, kalau kita lihat ya TikTok itu sebenarnya udah meluncur ini ya, TikTok untuk STEM itu ya, untuk warga Amerika ya, di mana umur 18 ataupun ke bawah. Ya sebenarnya bagus ya, dan itu dilakukan di Maret tahun lalu ya, berarti di Maret 2023-an. Ya kalau di sini sih berarti udah, wah udah setahun lebih lah. Nah cuman gini, ini kayak di expand ya, jadi awalnya tuh hanya kid ya atau anak-anak doang ya, bocil-bocil ya 18 ke bawah gitu, tapi sekarang di-expand yang memang semua umur ya, dan memang ini difokuskan ya ke 3 region itu doang. Nah cuman ya kita kan bisa berkaca juga ya, kalau misalkan ini diterapkan di Indonesia kira-kira gimana dan apa nih yang harus kita persiapkan ya. Jelas ya, untuk kita ya konten kreator yang ngebahas ilmu pengetahuan, matematika, engineering ataupun brand yang terkait empat tadi ya, STEM tadi, science dan lain-lain, itu harus mempersiapkan konten serupa. Karena yang namanya STEM Fit itu disiapkan khusus ya untuk ya dapetin inspirasi ya ataupun ngerti how to-nya ya. How to itu kayak caranya, tutorialnya. Contoh nih kalau kita tahu tuh kan ada programming nih ya kan. Programming kemudian dikasih tahu nih, oh gimana nih mempelajari sebuah bahasa pemrograman gitu kan, dibikin tutorialnya, how to-nya. Nah, itu ada tuh khusus fit untuk itu doang. Itu kan bagus ya. Untuk mungkin kamu di bidang edukasi pemrograman gitu misalkan. Nah, itu bisa tuh masuk ke situ ya, ke fit tersebut. Atau kamu mungkin brand laptop yang memang bisa memprovide pemrograman juga, bisa tuh masuk ke situ. Ya kan? Jadi intinya apa? Intinya kalaupun ke depan ya STEM Fit ini diterapkan dan masuk ke Indonesia, ya kita harus siap-siap nih. Jadi jangan terlalu bergantung dengan konten-konten entertainment. Ya sekarang sih memang banyak ya konten entertainment ya, yang mungkin prank lah, apa sosial interview tanya-tanya, ketawa-ketawa doang lah gitu kan. Ataupun mungkin ya drama-drama POV gitu kan. Nanti mungkin ya ini tebakanku ya, dimana kalau tebakanku ini kayaknya ya bakal ada titik jenuh gitu. Saya orang terhibur, 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 mungkin orang cari-cari lagi hiburan-hiburan lainnya sampai nanti mentok gitu ya. Dan mungkin yang namanya konten-konten edukasi itu bakal ya mungkin bukan mendominasi ya, mungkin lebih mengimbangi lagi. Kalau sekarang kan konten edukasi itu kayak ketutupan bahkan tenggelam gitu ya di antara lautan banyaknya entertainment. Ya tentu opini aku ini juga berdasar gitu ya. Dasarnya apa? Dasarnya ya dari ini gitu ya, dimana TikTok ini mengekspansi gitu kan STEM Fit. Ya tentu TikTok sendiri kan meluncurkan STEM Fit itu juga nggak ngasal ya. Pasti ada maksudnya gitu ya. Pasti ada risetnya juga basisnya.
Ya, ada basis risetnya, dia melakukan ya UI UX research gitu ya, dia melakukan market research dan meluncurkan StemFit, dan memang baru di beberapa region doang. Dan tentunya kalau ini diaplikasikan di Indonesia gitu ya, itu ada matrix yang bakal naik juga. Jadi kalau sekarang kan mungkin komen atau share gitu ya, wah lucu nih bla bla bla. Tapi ke depan itu bakal bisa save nih yang jadi naik gitu ya matrixnya. Kalau matrixnya sekarang kan mungkin komen, share udah. Tapi kalau ke depan mungkin bisa save tuh ya. Kenapa? Karena kalau kita tahu matrix sosmed yang menggambarkan konten lu edukatif nggak sih gitu, bermanfaat nggak sih, insightful nggak sih, ya dari save gitu. Orang kepancing untuk save, wah bagus nih, disimpan ah gitu kan. Nah itu kategori dari save. Dan itu pernah sebenarnya terjadi sih di 2023 atau 2022 gitu kan. Itu sempat naik tuh ya TikTok yang memang lebih mengedepankan edukasi gitu ya. Tapi ya itu sekarang balik ke habitat aslinya yang memang lebih entertain akhirnya sama si TikTok, ya sudah digas gitu ya, dimana ya udahlah sekalian entertaining ya sekalian menghibur tapi ada jualannya juga ya, social commerce ya kita tahu contohnya pocong-pocong itu ya, yang live pocong itu kan bisa dibilang menghibur ya tapi juga ada gitu jualannya ya. Itu hanya salah satu contoh ya, sebenarnya contohnya banyak banget ya kalau kita mau breakdown satu-satu. Atau mungkin kamu pernah nemu brand-brand gitu ya yang kayak wah ini bagus nih gitu ya untuk dibahas gitu, boleh banget ya kamu komen aja di komen nih ya di bawah nih ya, kita ngebahas brand apa nih. Mungkin suatu saat nanti kita coba nih ya ada segmen khusus membedah suatu brand. Nah itu kayaknya menarik tuh. Gimana ya, kurang lebih itu ya sekilas tentang kabar dari TikTok gitu ya. Walaupun ini agak telat ya, ini 23 Oktober sebenarnya ya kabar soal StemFit ini, tapi paling nggak ya kamu tahu lah, oh ternyata gitu ya di negara lain ya itu nggak cuma hiburan doang tapi ada edukasinya juga. Nah kapan nih Indonesia bakal datang fit khusus ilmu pengetahuan? Ya kita nggak tahu apakah bakal ada atau enggak secara pastinya, ataupun kapannya ya juga nggak ada yang tahu. Yang tahu mungkin ya hanya TikTok sama CEO-nya ya. Kalau menurut kamu nih, kira-kira bakal ada nggak nih fit khusus ilmu pengetahuan nih? Kayak di Amerika, Inggris, ataupun Irlandia. Coba tulis komen. Ya, mungkin itu. Sampai jumpa di video-video Kian Sihab selanjutnya.